Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Ananda pada proses konseling kita pada siang hari ini. Terima kasih telah hadir, menyempatkan waktu untuk hadir pada proses konseling kita pada siang hari ini. Nah, sebelumnya agar kita lebih kenal, lebih akrab, dan lebih enak nanti kita ngobrolnya, lebih baik kita perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, di sini kira-kira mau dari ibu dulu atau dari Ananda dulu? Dari ibu dulu. Dari ibu ya. Oke, perkenalkan nama saya Neza Destria, bisa dipanggil Ibu Neza. Nah, ada yang ingin ditanyakan kepada ibu? Enggak, Bu. Enggak ada. Oke, sekarang silakan Ananda untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Feren Zela Putri, biasa dipanggil Feren. Oke, Feren ya panggilannya. Oke, bagus sekali namanya Feren. Oke, bagaimana nih kabarnya Feren hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya, alhamdulillah. Tadi memang mau rencana ke sini atau dari habis kuliah atau bagaimana? Habis kuliah tadi, Bu. Habis kuliah ya. Oke, bagus sekali. Nah, sebelumnya apa Feren sudah pernah mengikuti konseling? Belum, Bu. Belum pernah ya. Oh, berarti belum mengenal lebih dalam terkait konseling ya? Belum, Bu. Belum. Jadi baiklah, tidak apa-apa. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya terkait kegiatan kita pada siang hari ini. Jadi kegiatan kita pada siang hari ini itu namanya adalah konseling, di mana kita akan saling berbicara, bercerita nantinya ya. Nah, konseling ini adalah proses pemberian bantuan dari konselor. Nah, dalam hal itu konselornya itu ibu kepada Ananda, kepada klien ibu. Nah, di sini nanti Ananda silakan untuk menceritakan segala yang menjadi kendala, yang menjadi hambatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari Ananda. Nah, tadi Ananda ya sudah sukarela ya datang ke sini. Nah, Ibu harapkan Ananda itu mau untuk terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Silakan untuk menceritakan apapun yang menjadi kendala atau permasalahan Ananda. Tidak perlu khawatir bahwasanya di sini apa yang Ananda sampaikan itu tidak akan Ibu sebarluaskan. Hanya berhenti di kita saja, berhenti di Ibu saja. Jadi silakan Ananda untuk terbuka ya. Oke, apa yang ingin diceritakan oleh Feren pada siang hari ini? Jadi, Bu, saya tuh sekarang kan udah di semester 4, Bu. Oke. Nah, tapi itu kadang tuh kalau saya mau presentasi tuh saya tuh pasti cemas, Bu, terus deg-degan gitu, Bu. Padahal tuh sebelumnya saya ya udah berlatih, udah baca-baca materi, udah memahami materi, tapi pas sudah hari H tuh pasti saya tuh cemas, terus deg-degan gitu, Bu. Oke, Feren merasa cemas, deg-degan ketika mau presentasi ya tadi. Sejak kapan kira-kira hal ini terjadi pada Feren? Sejak awal mulai kuliah, Bu. Sejak awal mulai kuliah, berarti sebelum itu mungkin SMA, SMP, apa Feren merasakan hal yang sama? Enggak sih, Bu. Cuman waktu kuliah ini. Cuman waktu kuliah ya. Nah, tadi Feren mengatakan kalau Feren itu merasakan cemas gitu kalau mau presentasi. Nah, kira-kira apa yang ada di pikiran Feren ketika cemas itu? Saya tuh takut salah, Bu. Takut nanti tuh ditertawakan, takut nanti dianggap bodoh sama teman-teman gitu, Bu. Terus takut juga dimarahin dosen gitu. Oke, jadi Feren takut ya kalau teman-teman atau dosennya itu melakukan penilaian yang kurang baik gitu kepada Feren ya. Nah, bagaimana perasaan Feren ketika kecemasan itu muncul? Perasaannya pasti khawatir juga, Bu. Khawatir nanti nggak bisa menyelesaikan presentasi dengan baik, terus juga nanti kalau ada sesi tanya jawab nggak bisa menjawabnya gitu, dan juga khawatir nggak bisa menjelaskan materi dengan benar.
Oke, Farhan khawatir tidak bisa menjelaskan materi dengan benar ya. Nah, eh, apa respon tubuh atau reaksi tubuh itu tadi kan perasaan ya? Respon tubuh Feren tuh kira-kira apa ketika cemas itu tadi? Gemetaran sih Bu. Gemeteran. Ada lagi? Hmm, pasti tangannya dingin gitu Bu. Itu aja sih. Gemeteran dan tangannya dingin ya. Nah, ketika sudah presentasi nih, tadi kan sebelum presentasi ya cemasnya. Ketika presentasi kira-kira pikiran atau perasaan itu muncul lagi nggak? Enggak sih Bu, cuman waktu sebelum presentasi itu aja. Oke, tidak muncul ya. Ketika presentasi itu perasaan tadi, perasaan cemas, khawatir, takut tadi itu tidak muncul ya. Oke, apa mengganggu selama presentasi atau tidak? Mengganggunya waktu awal-awalnya Bu. Jadi kadang tuh bisa kayak kalimat yang mau diucapin tuh kadang lupa, terus juga pasti ngomongnya belibet gitu. Oke, jadi ketika di awal itu merasa cemas, namun ketika sudah presentasi, Karen ya tidak apa-apa, lancar saja ya. Nah, setelah presentasi nih, apa yang terjadi kira-kira? Awalnya tadi kan cemas gitu kan, waktu presentasi nggak apa-apa Bu gitu. Nah, ketika setelah presentasi sih rasanya ya lega aja Bu, karena ternyata bisa gitu Bu. Oke, lega ya perasaannya. Nah, tadi Feren mengatakan kalau Feren itu takut untuk ketawain, dimarahin dosen. Nah, sebelumnya apa Feren ada pengalaman pernah diketawain teman atau dimarahin dosen ketika sedang presentasi? Kalau diketawain teman sih belum pernah Bu. Pernahnya dimarahin dosen sih. Oke, dimarahin dosen. Nah, ketika dimarahin itu bagaimana respon Feren? Ya kadang saya cuman diam Bu, kalau bisa saya jawab ya saya jawab. Oke ya. Setelah menjawab tadi kira-kira apa ada respon lain yang dilakukan oleh Feren? Jadi kan udah jawab ya pertanyaan dari dosen, dosennya marah nih misalnya, terus Feren jawab. Sesudah itu kira-kira apa efeknya ke Feren? Apa Feren menjadi tambah takut atau bagaimana? Ya takut sih Bu, kayak jadinya tuh besoknya kalau mau masuk sama ibu itu jadi takut, terus kayak takut nanti ibunya nih malah nunjuk-nunjuk saya lagi gitu Bu. Oke, Feren takut ya habis itu sama ibunya, takut kalau nanti bakal dimarahin lagi seperti itu. Yeah. Oke, nah jadi Feren dalam konseling itu ada salah satu pendekatan namanya itu art terapi. Nah, Feren sudah tahu tentang art terapi sebelumnya? Saya tahunya cuman gambar-gambar gitu. Oke, gambar-gambar ya, benar sekali itu Feren. Nah, jadi art terapi itu salah satu teknik dalam konseling di mana dengan menggunakan media seni, proses kreatif. Nah, nanti ada hasil karya seni gitu kan. Betul sekali apa yang dikatakan Feren bahwa art terapi itu gambar-gambar, tapi nggak cuma gambar ya. Art terapi itu ada banyak, ada menggambar, ada menulis, melukis, menyanyi, bermain drama, dan banyak lagi. Nah, di sini kita akan melakukan teknik art terapi ini. Apa Feren bersedia untuk melakukannya? Bersedia ya. Jadi nanti ibu akan memberikan Feren itu kertas kosong beserta nanti ada pewarnanya, ada spidol, ada pena. Nah, nanti silakan Feren untuk menggambar apa saja yang menjadi pikiran, apa yang terlintas di pikiran Feren gitu terkait kendala atau permasalahan Feren ini. Feren bersedia? Bersedia.
Oke, jadi ini adalah kertas kosong yang akan kita gunakan sebagai media art terapi. Ini ada pena, ada pewarna, ada spidol. Nah, silakan nanti Feren menggambarkan apa yang ada di pikiran Feren. Oke. Oke, bagaimana Feren, sudah selesai? Sudah Bu. Sudah. Oke, boleh Ibu lihat? Boleh Bu. Oke, jadi ini ya gambar dari yang dibuat oleh Feren. Nah, terima kasih ya sudah mau untuk melakukan art terapi, sudah mau menggambar apa saja yang ada dalam pikiran Feren. Nah, boleh diceritakan kepada Ibu ini menggambarkan tentang apa, Feren? Ini tuh saya Bu, terus Oke. ini teman-teman kelas saya, terus ini dosennya Bu, ini saya lagi presentasi di depan Bu. Terus banyak teman-teman yang lihat saya, terus juga ada dosen yang lihat saya. Nah di sini muka saya ini merah Bu. Oke, iya merah ya. Merah karena saya takut, terus saya khawatir gitu Bu, cemas. Nah terus ketika saya presentasi terus kalau ada hal-hal yang nanti saya ucapkan salah atau tidak benar itu teman-teman menertawakan Bu, terus ada juga yang bisik-bisik di belakang atau ngomongin di belakang terus itu salah atau nggak benar gitu. Terus juga kalau ada yang salah itu dosen pasti menegur Bu, kalau itu nggak benar. Terus di sini ini saya takut Bu kalau saya presentasi terus nggak benar terus salah, itu tuh nilai saya bakalan jelek Bu, merah gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi ini Feren ketika sedang presentasi merasa cemas ya sebelum presentasi, takut kalau yang diomongin itu salah dan diketawain sama teman-temannya. Ini nih ya. Kemudian ini ada dosen Feren takut kalau dosen tuh bilang kalau apa yang disampaikan Feren itu tidak benar. Ini ada buku Feren, tugas Feren. Warnanya merah karena Feren takut kalau yang disampaikan itu salah dan nilainya jadi jelek, begitu? Oke, jadi di sini Feren menggambarkan ya gimana kok pikiran-pikiran negatif itu muncul di pikiran Feren ya. Jadi inilah gambaran apa saja yang ada di dalam pikiran Feren terkait kecemasan atau overthinking yang Feren rasakan. Oke Feren, tadi Feren udah menjelaskan maksud dari gambaran Feren ini. Nah, ketika menggambar ini, apa perasaan yang muncul di Feren? Perasaannya takut terus cemas gitu. Ya, jadi perasaan-perasaan takut ketika mau presentasi tadi Feren salurkan di gambar ini ya. Oke, nah Ibu lihat tadi dari gambar Feren ini, tadi Feren menjelaskan ini teman Feren, ini kata-katanya, ini dosen. Nah, di sini Ibu lihat ada kotak-kotak warna pink, ini apa Feren? Itu buku atau sumber bacaan gitu Bu, atau makalah yang buat saya presentasi ini Bu. Oke, jadi ini buku sumber bacaan ya. Nah, bagus sekali Feren. Jadi Feren itu berarti mempersiapkan dengan baik presentasinya ya, dengan membawa buku bacaan, sumber, dan membaca makalah Feren dengan baik. Nah, di situ kita lihat bahwasanya tadi Feren mengatakan takut salah Bu, takut diketawain. Nah, di sini kita lihat Feren sebenarnya sudah mempersiapkan presentasi itu dengan baik. Feren sudah membawa bahan bacaan, sumber referensi. Nah, itu bisa menjadi pedoman Feren dalam presentasi. Jadi Feren tidak perlu takut kembali ketika akan presentasi karena Feren sudah mempersiapkannya dengan baik. Nah, seperti itu. Feren dapat memahami apa yang disampaikan? Paham Bu. Oke.
Nah, Feren, sekarang kita sudah masuk ke akhir kegiatan kita nih pada siang hari ini. Kita tadi sudah melaksanakan art terapi, sudah menggambar, sudah menyalurkan apa yang menjadi pikiran Feren, bagaimana perasaan Feren. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, setelah kegiatan ini kita lakukan, bagaimana perasaan Feren? Saya sedikit lega Bu, karena apa yang saya takutkan, apa yang saya khawatirkan itu sudah saya tuangkan di kertas ini tadi Bu. Dan saya juga bisa mengerti bahwa kalau saya sudah berusaha itu tuh sudah bagus Bu. Oke, jadi Feren tadi sudah lega ya perasaannya setelah melakukan art terapi ini. Nah, apa kemajuan yang Feren rasakan dalam diri Feren ini? Saya bisa lebih percaya diri lagi Bu untuk presentasi untuk kedepannya, karena saya juga biasanya sudah mempersiapkan diri, mungkin ada khawatir dikit-dikit. Sekarang juga saya sudah lebih mengurangi rasa khawatir itu. Oke, bagus sekali ya. Jadi setelah kita melaksanakan art terapi tadi, Feren itu dapat lebih percaya diri, dapat lebih menyadari bahwasanya Feren itu sudah melakukan usaha yang baik untuk melakukan presentasi. Jadi Feren tidak perlu takut, tidak perlu cemas ketika akan presentasi. Nah, dalam kita melakukan kegiatan ini mungkin kita akan follow up ya, akan melihat kembali bagaimana perkembangan Feren atas permasalahan yang sedang Feren alami. Nah, kapan kira-kira kita akan melakukan kegiatan selanjutnya? Mungkin minggu besok Bu. Minggu besok. Oke, di hari dan di jam berapa? Di hari Senin jam 10. Oke, di hari Senin jam 10 ya. Kita akan bertemu lagi pada ruangan ini untuk melakukan presentasi lanjutan. Kita akan melihat sejauh mana Feren dapat mengentaskan permasalahan Feren dan melakukan ya itulah pokoknya mengentaskan permasalahan Feren. Nah, terima kasih kepada Feren telah hadir pada proses konseling kita pada siang hari ini. Sampai bertemu di kegiatan konseling kita minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.